warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang sedang melihat video ini dalam keadaan sehat dan tidak sakit ya. Oke, sebelumnya kakak juga mau ingatkan nih kepada kalian, karena pandemi COVID-19 itu belum sepenuhnya hilang, maka ketika kalian beraktivitas keluar rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan tetap cuci tangan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Siti Nurfadilah, atau kalian juga bisa panggil dengan Kak Fadilah saja. Jadi, dalam video ini kakak akan menjelaskan terkait salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, dimana kita tahu bahwa dalam bimbingan konseling itu melayani banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan masa depan siswa. Nah, di salah satunya itu dalam layanan bimbingan konseling ada yang dinamakan layanan bimbingan karir. Nah, oleh karena itu dalam video ini kakak akan menjelaskan tentang apa sih layanan bimbingan karir serta media yang cocok untuk diterapkan ke dalam praktik layanan bimbingan karir. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih kepada kalian, tahu nggak sih apa itu layanan bimbingan karir? Menurut Angelina, bimbingan karir pada hakikatnya merupakan salah satu upaya pendidikan melalui pendekatan pribadi dalam membantu individu untuk mencapai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah karir. Bimbingan karir merupakan bimbingan yang mencakup kegiatan bimbingan kepada peserta didik dari memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir. Sedangkan menurut Devrianto dan Purnamasari dalam Rahmawi menyatakan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan informasi, dan pendekatan terhadap pengambilan keputusan karir, dan mengakui bahwa keputusan tersebut adalah yang paling tepat atau sesuai dengan keadaan dirinya, yang dimana dihubungkan dengan persyaratan karir atau studi lanjut yang ditekuninya. Tujuan bimbingan karir menurut Muhammad Surya dalam Masdud 2015, tujuan bimbingan karir ialah membentuk individu memperoleh kompetensi yang diperlukan agar dapat menentukan perjalanan hidupnya dan mengembangkan karir ke arah yang dipilihnya secara optimal. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian pasti sudah memiliki gambaran terkait apa itu bimbingan karir kan? Sudah dong? Nah, oleh karena itu kakak simpulkan kembali bahwa layanan bimbingan karir itu merupakan suatu bentuk layanan yang berisikan bantuan kepada peserta didik untuk mengetahui tentang potensi dirinya, mengetahui dunia kerja, serta memberikan pengalaman yang dapat membantu dirinya dalam mempersiapkan suatu perencanaan di masa depan. Nah, jadi seringkali karir itu diartikan sebagai sebuah pekerjaan. Benar nggak teman-teman? Sehingga seringkali perencanaan karir itu kita samakan dengan suatu perencanaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Meskipun sebenarnya makna karir sendiri itu lebih luas dari itu. Karena makna karir itu merupakan berkaitan dengan perkembangan seseorang dan telah menjadi bagian penting setiap individu dalam merencanakan masa depan. Untuk itu, dalam perencanaan karir, kita perlu mempersiapkan dengan baik tentang rencana kita terkait masa depan, karena itu berkaitan dengan cita-cita kita atau kita ingin jadi apa sih di masa depan. Coba kita simak video yang satu ini. Oke teman-teman, kembali lagi dengan kakak. Jadi dalam video ini kakak akan memberikan salah satu contoh terkait media yang dapat diterapkan ke dalam praktik layanan bimbingan karir. Khususnya contoh ini dapat diterapkan kepada siswa atau kalian yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Jadi ini medianya, dapat kalian lihat.
Nah, jadi media ini kakak namakan dengan membangun cerita. Harapannya, melalui media ini kalian bisa membangun apa sih rencana kalian terkait masa depan. Apakah terkait masa depan? Nah, jadi dalam media ini itu terdapat tiga kolom, 3 tabel ya. Nah, dimana dalam tabel ini terdapat kata siapa, apa, dan gimana. Nah, dalam tabel-tabel ini, untuk mengisi tabel ini kakak menyiapkan kartu. Nah, berupa gambar-gambar. Kakak contohkan. Ini contoh yang pertama sudah kakak isi ya, dimana di sini itu apa itu dapat diisi dengan kakak isi dengan dokter, dimana siapa itu dokter, kemudian apa, jadi maksud apa itu dokter itu bekerjanya dengan apa. Nah, dokter itu bekerja dengan ini ada obat, kemudian ini ada stetoskop, kemudian ini ada kolom gimana. Nah, dimana kolom ini itu berisi gambar terkait dokter itu bekerjanya di mana sih. Nah, jadi di sini dokter itu bekerja di rumah sakit. Jadi kesimpulannya dokter itu bekerja dengan stetoskop, kemudian dokter itu bekerja di rumah sakit. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh yang kedua. Kita contohkan dengan guru, profesi guru. Nah, dapat kalian lihat siapa itu di sini secara isi dengan guru, apa. Jadi guru itu bekerjanya dengan apa sih? Nah, di sini ada gambar buku, kemudian ada penggaris, nah ada pensil, dan sebagainya. Jadi guru itu bekerjanya dengan alat-alat tulis ya. Dan dimana dapat kalian lihat di sini ada gambar sekolah. Jadi dapat kita simpulkan jika guru itu bekerja dengan buku atau alat tulis dan tempat kerja guru itu ada di sekolahan. Nah, jadi ini profesi yang mungkin adik-adik sekalian itu banyak diminati ya kalau ketika duduk di bangku sekolah dasar. Benar nggak teman-teman? Nah, atau adik-adik sekalian itu ingin berkeinginan menjadi seseorang yang pekerjaannya atau kegiatannya itu lebih ekstrim. Contohnya ialah Pak Polisi yang dapat kalian lihat ketika kalian mungkin berangkat sekolah sering menyeberangkan kalian. Nah, ini Pak contohkan. Nah, di sini itu siapa? Nah, ini ada Pak Polisi ya. Jadi Pak Polisi itu bekerja dengan terlihat ada gambar pistol ya teman-teman, keren ya. Nah, kemudian di sini itu ada kantor polisi. Jadi Pak Polisi itu bekerja dengan berbagai pistol. Kemudian Pak Polisi itu bekerja di kantor polisi. Dan mungkin seperti yang kakak ucapkan tadi, kakak bilang tadi, dimana karir itu tidak hanya sekadar tentang pekerjaan. Mungkin yang kakak contohkan tadi itu kebanyakan tentang pekerjaan ya. Nah, sekarang kakak contohkan terkait karir kalian. Mungkin karena karir itu tidak sekadar pekerjaan, atau kalian itu ingin menjadi seorang atlet. Contohnya nih kakak ada kartu pemain basket ya. Jadi sesuai dengan media tadi, gimana? Sesuai dengan media tadi. Nah, di sini ada gambar anak pemain basket. Kemudian atlet ini tuh apa? Bekerjanya pakai apa sih? Nah, ini jadi atlet basket itu dengan basket, sedangkan tempatnya ialah di lapangan basket ya. Oke, jadi atau kalian itu ingin menjadi atlet sepak bola. Mungkin kalian yang sering ikut lihat turnamen sepak bola, ikut ayah atau siapa, atau kalian itu ngefans sama siapa sih ya, Cristiano Ronaldo atau Hamka Hamzah dan sebagainya. Nah, jadi dalam ini kakak contohkan terkait nih ada pemain bola. Nah, pemain bola itu pakai apa sih? Nah, jadi pemain bola otomatis pakai bola ya, nggak mungkin pakai sapu atau apa, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi ini pakai sapu dan tempatnya itu di mana, yaitu di lapangan sepak bola.
Jadi melalui contoh-contoh ini harapannya kalian itu bisa mengetahui terkait gambaran yang akan kalian ambil di masa depan. Misalnya ya tadi ini ya, kalian itu ingin Pak Polisi, tapi kalian tuh nggak tahu apa itu Pak Polisi, dan kalian tuh nggak tahu pekerjaan Pak Polisi itu di mana, apakah di sekolah. Nah itu kan nggak mungkin. Nah jadi kalian tuh bisa tahu terkait Pak Polisi itu kerjanya dengan apa sih, dan Pak Polisi itu kerjanya di mana. Nah harapannya seperti itu ya. Oke, gimana? Sudah paham kan teman-teman terkait media ini, atau terkait penjelasan dari media ini? Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Jadi, kakak simpulkan dari video kali ini bahwasanya layanan bimbingan karir itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri, memahami dunia kerja, serta memberikan rencana dan kemampuan untuk membuat keputusan terkait suatu rencana di masa depan, yang dimana rencana tersebut tentunya sesuai dengan minat dan bakat dari diri setiap individu itu sendiri. Baik, kakak rasa sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Nun wal qalam bima yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.